Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Dimas Rizkianto, pengajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Materi kali ini adalah materi sistem ketenagakerjaan di Indonesia yang merupakan materi kelas 11 di tingkat SMK. Materi ini diberikan supaya anak-anak bisa lebih ngerti tentang sistem ketenagakerjaan di Indonesia dari aspek hukumnya. Begitu. Oke, kita mulai. Ini Menteri Tenaga Kerja kita yang saat ini, ya, Ibu Ida Fauzia, dan Menteri Tenaga Kerja periode 2019-2024, ya, Bu Ida Fauzia. Nah, ini tentang ketenagakerjaan Indonesia, sistem ketenagakerjaan Indonesia. Sistem ketenagakerjaan Indonesia di backup oleh Kementerian Tenaga Kerja, dan nanti Kementerian Tenaga Kerja langsung di daerah ada namanya Dinas Tenaga Kerja kabupaten maupun di tingkat provinsi. Nanti dibantu oleh BNP 2 TKI, yaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia. Yang ini nanti BNP 2 TKI ini urusannya dengan tenaga kerja yang ada di luar negeri, gitu ya. Jadi tenaga kerja yang ada di luar negeri juga merupakan bagian dari Kementerian Tenaga Kerja, ya. Karena penempatan tenaga kerja di luar negeri itu bisa dilihat dari izin-izinnya. Nanti Kementerian Tenaga Kerja akan membantu, begitu. Ini pengertian ketenaga kerjaan, pengertian tenaga kerja, pengertian pekerja, pengertian pemberi kerja, ya. Nanti bisa dibaca sendiri secara bijaksana membacanya supaya bisa lebih dipahami, ya. Jadi kita kalau dengan ini bisa tahu perbedaan antara ketenaga kerjaan, tenaga kerja, ada pekerja maupun pemberi kerja, ya. Bisa dibaca sendiri dengan baik dari slide ini, ya. Nah, landasan tetap, ya, secara umum landasan kita apapun itu topiknya, baik ketenaga kerjaan maupun yang lainnya, tetap landasannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Asas ketenaga kerjaannya asas terpadu, terpusat, ya, antara pusat dan daerah itu harus kerjasama, ya, karena kita juga menganut asas otonomi daerah. Tujuannya sama, pelaksanaan keadilan sosial dalam urusan perburuan maupun tenaga kerjaan, ya, antara majikan dan bawahan, buruh dan majikan itu supaya tercipta keharmonisan, begitu, ya. Nanti ini oke. Untuk di dalam ketenaga kerjaan itu ada yang namanya angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, ya. Nah, ini di sini ada tabel, ya, jumlah penduduk. Ini biar kalau dilihat dari usia 15 sampai 64 tahun ini termasuk penduduk usia kerja, ya, dikatakan usianya produktif, gitu ya. Usia 0 sampai 14 tahun atau lebih dari 65 tahun itu bukan usia kerja, ya, termasuk nanti kita bahas masalah pekerjaan, ya. Nah, di sini sudah ada pengertiannya, pengertian angkatan kerja, ya. Ini sini bisa dibaca penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan itu namanya angkatan kerja, ya. Jadi orang yang sedang mencari pekerjaan itu bukan pengangguran, masih dalam kategori angkatan kerja. Ya, kalau bukan angkatan kerja, orang yang sudah tidak bekerja lagi, gitu. Entah itu pensiun atau ibu rumah tangga atau anak sekolah, ya. Oke, jadi kita bisa bedakan antara angkatan kerja yang sedang proses mencari kerja dan pengangguran. Kalau dilihat dari materi ini, ya, kita bisa bedakan. Nah, ini pekerja anak, ya. Ini pekerja anak sebenarnya dilarang karena anak ini nih termasuk bukan angkatan kerja karena usianya masih dalam kategori usia sekolah. Jadi sangat dilarang sekali, ya. Sudah jelas aturannya, tidak boleh pekerja anak. Nah, ini waktu kerja tadi sudah dibahas. Nah, ini ada yang 7 jam, ada yang 6 hari, di sini 1 minggu, ada yang 1 minggu, ada yang 5 hari kerja. Nah, untuk yang 7 jam 1 hari 40 jam, ya, ini untuk yang 1 minggu, yang ini untuk yang 5 hari kerja. Nah, terserah, ya, instansi ngaturnya gimana, itu sudah tergantung kebijakan masing-masing setiap instansi. Jadi setiap instansi belum tentu sama, ya, waktu kerjanya. Oke. PHK. Nah, PHK ini kepanjangan dari pemutusan hubungan kerja yang sangat sebenarnya dilarang oleh negara, ya. Alasannya karena bisa menambah pengangguran, ya. PHK ini kalau diusahakan para instansi-instansi atau para perusahaan-perusahaan dilarang melakukan PHK karena dikhawatirkan menambah pengangguran, ya. Ini alasannya PHK dilarang, ya. Nanti bisa dibaca di sini, ya. Ya, misalkan cuti menikah seminggu kemudian di PHK, cuti melahirkan, nah itu dilarang sekali, ya. Nah, PHK itu
kalau melakukan PHK itu alasannya harus rasional. Nah, ini alasannya rasional seperti ini. Ya, alasannya harus rasional. Misalkan penipuan, keterangan palsu dan mabuk-mabukan. Jadi intinya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang baru boleh melakukan PHK. Tapi selama dalam kategori seperti ini, nah, dilarang melakukan PHK ya. Itu sudah jelas karena bisa berdampak tidak baik bagi negara. Ya, oke. Ya, seperti ini. Nah, ini hal-hal yang mau diperbolehkan melakukan PHK. Oke. Nah, kesalahan berat. Nah, kesalahan berat pun harus ada buktinya ya. Jadi Indonesia adalah negara hukum. Jadi PHK harus ada buktinya baru boleh di PHK. Nah, ini keselamatan kerja. Keselamatan kerja ini perusahaan wajib melindungi setiap pegawainya untuk selamat kerja. Nanti diberikan yang namanya jaminan-jaminan sosial ya. Ini sudah ada pasal 27 ayat 2 ya. Nah, undang-undang ya ini jelas. Nah, ini kecelakaan di tempat kerja, makanya diberikan keselamatan kerja supaya tidak terjadi ini, gitu ya. Diberikan ini, makanya setiap karyawan harus diberikan yang namanya jaminan sosial. Nah, jaminan sosial kurang lebih seperti ini. Nah, ini sudah ada dasarnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 92, jaminan sosial tenaga kerja. Ya, nah makanya seperti jam sostek ya, kalau sekarang jam sostek sudah tidak ada, yang ada itu adalah BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan supaya terjamin semua keselamatan kerjanya dan kesehatannya, gitu ya. Oke. Nah, seperti ini manfaatnya. Nah, ini manfaatnya ya. Oke. Oke, dan sekarang lagi ramai masalah RUU Omnibus Law, nanti kita bisa lebih bahas lebih dalam masalah ini ya. Yang penting itu seputar garis besar Undang-Undang Tenaga Kerjaan atau Sistem Tenaga Kerja Indonesia, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.